Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Pembahasan kita membahas tentang tafsir surah Al-Baqarah. Membahas tentang tafsir surah Al-Baqarah. Oh, ini enggak itu internetnya enggak aktif. Internetnya diaktifkan dulu bentar. Surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah. Enggak ada sinyalnya, Mbak. Enggak ada apa? Kuotanya. Kuotanya ada, tapi pulsanya enggak ada. Bingung. Tafsir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. Insyaallah yang kita bahas ayat 1 sampai 2. Jadi materi kita setiap pekannya, setiap pertemuan berganti-ganti kan itu. Ini tafsir Al-Baqarah, nanti besok hadis kan itu. Hadis Sahih Bukhari, kemudian nanti setelah Bukhari At-Tirmidzi kalau nggak salah ya, At-Tirmidzi, kemudian setelah itu nanti At-Tirmidzi bahas zuhud kan itu, kemudian nanti habis itu Al-Muhassal li Musnad Imam Ahmad, itu nanti bahas tentang Asyratus Sa'ah atau fitnah, membahas tentang fitnah-fitnah dan tanda-tanda akhir zaman kan itu. Iya, itu maksudnya materi kita nanti ganti-ganti seperti itu. Kan itu yang dibahas temanya. Kalau dari tempat itu kan itu tafsir Al-Baqarah, kemudian nanti permulaan wahyu, kemudian nanti ketiga zuhud, kemudian keempat nanti tentang fitnah dan tanda-tanda akhir zaman. Kan itu banyak sekali pembahasannya. Fadilah surat, pertama membahas tentang fadilah surat ini kan itu. Fadilah surat Al-Baqarah. Fadilah surat Al-Baqarah. Saya menukil dari kitab tafsirnya Syekh Mustafa Al-Adawi kan itu, hafizahullah. Hadis-hadis yang dicantumkan beliau, hadis-hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fadilah itu berarti masuknya itu ya, kategori amalan sunnah ya kan itu. Ya. Paham enggak kan itu? Jadi yang dimaksud fadilah ini, mengamalkannya, kalau kita mengamalkannya, membacanya kan itu
sunnah kan itu, karena masuk kategori fadilah kan itu. Jadi jangan sampai kan itu memaksakan kan itu, memaksakan. Jadi setelah kita memahami fadilah ini Al-Baqarah kan itu, surah Al-Baqarah, membacanya ya jangan sampai kita berlebihan. Maksudnya memaksakan diri, karena ini fadilah, bukan amalan kewajiban kan itu. Ya kan? Paham ya? Jadi fadilah itu masuknya kategorinya amalan sunnah kan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini pasti sering mendengar hadis ini ya. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir kan itu. Seperti kuburan. Mau cek enggak? Sedikit Mbak itu loh ben Mbak Dam lewat. Situ bisa ya. Enak kok ngono. Situ. Oh ben Mbak. Mbak Nora itu. Mbak Nora ku nang kono. Ini lho. Nunggu pekan itu. Wis ada nang kono ah. Gawe nang nggon ora tak ijazah. Ora kayak jajan ta. Ben anget ya jajan. Biasa. Dah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Sesungguhnya setan ya setan bahasa Indonesia, setan bahasa Arab kan itu. Sesungguhnya setan lari inna syaitana yanfir. Sesungguhnya syaitan lari Mbak. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfir minal bait alladzi tuqra'u fihi suratal Baqarah, atau tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah kan itu. Dan ini kebanyakan andalan kan itu dipakai untuk terapis biasanya kan itu, pengobatan ruqyah kan itu, untuk menetralkan rumah kan itu dari gangguan-gangguan syaitan kan itu. Ya kan? Boleh nggak baca ayat ini untuk ruqyah kan itu? Boleh saja kan itu. Karena dengan hadis ini kan itu dimaksudkan untuk mengusir syaitan kan itu. Nggak apa-apa kan itu. Tapi tadi ini amalan fadilah kan itu. Ya kan? Amalan fadilah. Kemudian kalau selain Al-Baqarah kan kadang kan Al-Baqarah panjang Ustadz kan itu. Terus yang lebih ringan apa kan itu? Untuk mengusir apa namanya? Untuk ruqyah kan itu. Ruqyahnya Nabi itu, jadi Nabi itu ruqyahnya yang paling masyhur itu muawwidzat kan itu. Muawwidzat kan itu. Muawwidzat. Apa? Muawwidzat itu apa? Anas, Al-Falaq dan Anas kan itu. Banyak Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, 3 kan itu. Muawwidzat ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Masyhur kan itu. Insyaallah itu cukup kan itu. Cukup. Tapi kalau pengen fadilah yang lebih banyak lagi kan itu. Ya ini baca surat Al-Baqarah kan itu untuk membersihkan rumah biar rumahnya adem kan itu. Ya, ayat kursi itu juga termasuk bagian ayat-ayat yang digunakan untuk ruqyah juga, karena banyak fadilahnya juga kan itu dijelaskan kan itu.
ada hadis-hadisnya kan itu. Di antaranya yang disebutkan kan itu bahwasanya jin itu takut kan itu kalau dibacakan ayat kursi kan itu. Ayat kursi kan? Ayat kursi yang dibaca sebelum tidur. Ya. Itu bagus katanya loh. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua, keutamaan yang kedua. Kalau ayat kursi itu sebelum tidur. Ya, sebelum tidur. Ayat kursi itu sunnahnya, fadilahnya itu sebelum tidur. Itu yang Kemudian ayat kursi itu setiap selesai sholat kan itu. Hadisnya itu setiap yang selesai sholat salam kemudian menyambungnya dengan ayat kursi, maka tidak ada penghalang baginya dengan surga kan itu. Langsung tidak ada penghalang baginya dengan surga kan itu. Itu hadisnya kurang lebih seperti itu maknanya kan itu. Baca mau sebelum tidur dan baca surat kursi, tapi membaca Bismika Allahumma ahya itu enggak apa-apa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu paling dikit kan itu, paling minimal kan itu, minimal sekali kan itu, paling dikit. Kalau pengen fadilah amalan fadilah meningkatkan diri ya tambahi ayat kursi kan itu. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan itu. Setelah sholat ayat kursi itu jangan sampai ditinggalkan kan itu. Kemudian setiap pagi ayat kursi itu jangan sampai ditinggalkan. Kemudian setiap sore kan itu, malam kan itu, ayat kursi jangan sampai ditinggalkan. Sore menjelang malam kan itu, ayat kursi jangan sampai ditinggalkan. Maca terus jeneng lama-kelamaan hafal. Masa ngaji 20 tahun ayat kursi enggak hafal kan itu. 20 tahun lebih ya palingnya. saya belum 20. Loh, umurnya berapa? Dan umur saya itu lebih dari segitu sampai saya Enggak, ngaji Al-Qur'an itu biasanya lebih dari 20 tahun. Rata-rata yang ngaji di sini kan baca Al-Qur'an pasti lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun masa enggak ada yang nyentel kan itu. Al-Qur'an yang dibacakan itu. Kepengen apa dibaca Orang mengenalnya itu. Hafalan itu, metode hafalan yang benar kan itu, yang paling kuat sebenarnya itu dibaca berkali-kali kan itu. Saya Mbak Yun, saya yakin kan itu. Jenengan kalau baca ayat kursi 100 kali hafal kan itu. Gak usah dihafal, dibaca 100 kali pasti hafal kan itu. Nah, yang ini otak yang normal, akal yang kemampuan otaknya yang normal kan itu. Yang normal ya. Dibaca 20 kali kan itu atau 30 kali itu hafal. Kalau nggak hafal pasti nyentel dikit-dikit. Yang normal kan itu. Tapi kalau yang yang kekurangan itu autis kan itu. Mungkin susah kan itu. Yang agak kurang kan itu. Autis kan pasti, bahkan orang autis itu ada yang hafal Quran loh. Masa yang normal masa kalah sama yang autis kan itu. Ada itu di YouTube kan itu, orang yang autis yang gini kan itu. Di kursi roda kan itu, hafal Quran kan itu. Fadilah yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini juga masyhur ya, fadilah yang ini. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran kan itu, Iqra'u Al-Quran. Karena kelak akan datang di hari kiamat, fa innahu ya'ti yaumal kiamah. Karena kelak akan datang di hari kiamat. Dia datang Al-Quran. Wujudnya wallahu alam kan itu. Syafi'an sebagai penolong li ashabihi, bagi yang membacanya, atau lebih tepatnya bagi yang menghafalnya kan itu. Tapi karena di depan tadi disebutnya iqra'u, bacalah, berarti maksudnya ya bagi yang membacanya kan itu. Tapi yang paling kuat pastinya yang menghafalnya kan itu. Bacalah Al-Quran, kelak akan datang di hari kiamat sebagai penolong
bagi yang membacanya. Dan ini semua pasti dengan izin Allah, kan itu. Pasti dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah bersabda juga, Iqra'u az-Zahrawain, bacalah az-Zahrawain. Apa az-Zahrawain itu? Az-Zahrawain itu dua cahaya. Dalam kurung dua cahaya. Iqra'u az-Zahrawain, dua cahaya, bacalah dua cahaya. Yaitu Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Rasulullah bersabda seperti itu. Iqra'u az-Zahrawain Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Ali Imran. Bacalah dua cahaya. Yaitu Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani, karena kan itu. Kelak, karena keduanya kelak akan datang di hari kiamat. Karena keduanya kelak akan datang di hari kiamat. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Ini tuh di sini kajian menurut saya yang paling afdol daripada kajian yang lain. Benar-benar daripada kajian-kajian yang pernah saya temui kan itu. Menurut saya pengajian di majelis ini itu pengajian yang paling afdol, paling istilahnya ya paling keren kan itu. Karena nyatet semua. Nggak ada di kajian-kajian lain nyatet semua bareng itu. Ada yang nggak nyatet? Enggak, maksudnya yang laki-laki itu kadang ada yang nyatet, ada yang enggak kan itu masih mereka mudah lihat HP kan itu. Lihat HP kan itu. Ayo di sini tuh udah ada HP tapi tetap nyatet kan itu. Keren kan itu. Padahal udah dicatatkan di HP, dia nyatet lagi kan itu. Makanya keren sekali. Iya, makanya kan keren kan itu. Saya anggap kerennya kan itu. Padahal sudah saya buatkan materinya di HP kan itu. Makanya dia rajin membaca, belajar. Orang iki karo ngikat ilmu iki. Ya betul, emang betul. Makanya saya bilang kan keren sekali kan. Dan itu emang metode yang paling kuat dalam belajar. Jadi metode paling kuat dalam belajar itu nyatetnya kan itu, mengikat kan itu. Dibaca, dihafalkan, dicatatkan itu. Jadi sebenarnya itu dibaca, kemudian kalau sudah hafal, dia catat apa yang ada di sendiri. apa ada yang ada di pikirannya. Cuma didikte ini belum ngikat. Tapi bagus kan itu. Nggak ada di kajian yang lain kayak seperti ini kan itu. Makanya saya bilang seperti itu tadi kan itu. Belajar itu sampai ini, sampai ada sampai apa namanya? Sampai ke liang lahat itu ada ucapan-ucapan bijak seperti itu dari ulama-ulama untuk motivasi. Jadi gini, kalau nggak salah ucapan gini, belajar itu dari pena sampai ke kuburan kan itu. Haber sampai minal hiber sampai kober kan itu. Kalau nggak salah gitu, dari pena kan itu sampai ke kuburan kan itu. Belajar itu. Pena maksudnya mulai dari menulis kan itu. Sampai terus sampai menulis. Iya, sampai dari menulis, bisa menulis sampai dia meninggalkan itu. Dan itu kan kalimatnya hampir sama. Kalau nggak salah itu tinta itu kan hiber kan itu. Kuburan itu kober kan itu, kan hampir sama kan bentuknya. Jadi ada kata bijak seperti itu. Minal hiber ilal kober kan itu. Kalau nggak salah seperti itu. Lanjutnya hadisnya ya. Bacalah Zahrawain, Al-Baqarah dan Ali Imran dan surat Ali Imran karena keduanya kelak akan datang di hari kiamat. Ayat-ayatnya enggak ditulis, Kak. Bentar kok. Ini baru pendahuluan kan itu. Datang di hari kiamat ka'annahuma ghamamatan, seperti dua awan. Ini di PDF-nya kurang ini. Seperti dua awan atau seperti dua cahaya. Ghamamatan au ka'annahuma ghayayatan, seperti dua awan atau seperti dua cahaya.
Au ka'annahuma firqan min tairin, atau seperti dua kelompok yang terdiri dari burung berbaris, min tairin sawafun, min tairin sawafin, terdiri dari burung yang berbaris, tuhajani an ashabihima, yang menaungi pembacanya, kan itu. Menaungi ya melindungi pembacanya, maksudnya kan itu. Menaungi pembacanya. Menaungi apa, Pak? Pembacanya, yang membacanya. Karena tadi disebut iqra'u, bacalah. Tapi sebenarnya makna iqra'u itu luas. Jadi baca, pahamilah, pelajarilah, kan itu. Amalkanlah, kan itu. Sebenarnya luas makna iqra'u, kan itu. Kemudian berikutnya Rasulullah pun bersabda, lanjutannya ini, iqra'u, bacalah, iqra'u surat al-Baqarah. Bacalah surat al-Baqarah. Bacalah surat al-Baqarah. Fa inna akhdaha barokah, karena melakukannya adalah keberkahan. Fa inna akhdaha barokah, karena melakukannya adalah keberkahan. Wa tarkaha hasaroh, kan itu, dan meninggalkannya kerugian. Meninggalkannya adalah kerugian. Dan tidak bisa menghafalnya, kan itu, atau tidak bisa membacanya, dan tidak bisa membacanya tukang sihir, wala tastati'uha al-batalah, dan tidak bisa membacanya tukang sihir, atau tepatnya menghafalnya, kan itu. Tidak bisa membacanya tukang sihir. Karena tadi disebutnya iqra'u, kan itu, tukang sihir. Atau maksudnya orang kafir munafik. Dalam kurung juga masuk, kan itu, orang kafir dan munafik. Tukang sihir maksudnya dalam kurung juga masuk, termasuk kafir dan munafik. Tidak bisa membacanya. Atau lebih tepatnya tidak bisa menghafalnya tukang sihir atau orang kafir dan munafik, kan itu. Makna lainnya, kan itu, ada makna lainnya juga, kan itu. Ada makna lainnya, makna lain, kan itu, tidak bisa menyerang pembacanya, kan itu. La tastati'uha al-batalah, kan itu. Maksudnya tukang sihir tidak bisa menyerang pembacanya, kan itu. Ada makna lain, kan itu. Maknanya seperti ini. Jadi tukang sihir tidak bisa menyerang pembaca atau penghafal, tepatnya, kan itu, surat Al-Baqarah, kan itu. Dan di hadis yang lain, orang yang menghafal Al-Baqarah itu seperti ulama, kan itu. Dan dia berhak menjadi seorang ulama, berhak menjadi pemimpin, dan dia akan dimudahkan menjadi orang kaya, kan itu. Ada istilahnya ada keutamaan tentang surat Al-Baqarah, kan itu. Tapi hadis-hadisnya enggak kuat, kan itu, tidak kuat, kan itu. Hanya untuk motivasi, kan itu. Dan ini yang dua hadis ini yang sahih sekali, kan itu. Tapi kalau dipahami dari sini tadi, kan itu, yang orang kafir, tukang sihir tidak bisa membacanya, kan itu. Berarti otomatis, kan itu, yang mukmin, kan itu, bisa membacanya, kan itu.
Kemudian berikutnya tafsirnya ya langsung ya. Waktunya udah mau habis. Sedikit pendahuluan kan itu. Surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah kan itu. Karena ada dikhususkan kan itu. Orang-orang Ansor kan itu dikhususkan dengan sebutan kan itu. Ya, disebutkan bahwasanya orang Ansor ini disebut sebagai penghafal surat Al-Baqarah. Karena sahabat namanya Al-Abbas pernah menyeru kan itu ketika terjadi perang Hunain kan itu. Menyeru kelompok orang-orang Ansor dipanggil kan itu. Ya ashaba surah Al-Baqarah kan itu. Atau ya ashabal Baqarah kan itu. Ya ashaba suratil Baqarah kan itu. Wahai para penghafal surat Al-Baqarah. Itu jadi gitu. Al-Baqarah itu surat Madaniyah, turun di Madinah kan itu. Sekarang tafsir Al-Qur'an ya kan itu. Alif Lam Mim kan itu. Terus ya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ulama berbeda pendapat kan itu. Dalam menafsirkannya kan itu. Jadi ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan huruf-huruf Alif Lam Mim. Kemudian Alif Lam Mim Ra. Kemudian ada lagi Kaf Ha Ya Ain Shad kan itu. Ha Mim Nun. Kemudian ada banyak lagi kan Yasin, Toha kan itu. Huruf-huruf seperti ini ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Jadi tadi sudah ditulis ya, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya kan itu. Yang benar kan itu. Yang benar atau ini yang paling kuat ya kan itu maksudnya. Yang benar atau yang tepat kan itu maksud gitu. Yang benar tidak yang benar gini sebentar kan itu. Yang benar ayat ini mutasyabihat kan itu. Yang benar ayat ini mutasyabihat. Jadi Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, Nun, Ha Mim, Toha, Yasin, ayat ini mutasyabihat kan itu. Ayat ini mutasyabihat. Artinya apa kan itu? Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kan itu. Hanya Allah yang mengetahui maknanya kan itu. Yang suka ngotak-ngatik berarti di hatinya bermasalah kan itu. Paham enggak kan itu? Jadi yang suka ngotak-ngatik ayat ini terindikasi kan itu. Hatinya bermasalah kan itu. Ada terfitnah kan itu. Tapi enggak terus kita menuduh ulama yang menafsirkannya kan tadi berbeda pendapat kan itu. Jadi perbedaan ini kalau yang menafsirkannya enggak terus kita tuduh dia hatinya bermasalah, tapi sebagai istilahnya iktibar, istilah kayak sebagai jadi sebagai pertimbangan kan itu, sebagai pertimbangan kan itu. Supaya tidak mudah mengotak-ngatik kan itu. Karena ada ancaman kan itu. Ada penjelasan di surat Ali Imran itu, orang yang suka membahas-bahas surat mutasyabihat ini hatinya bermasalah kan itu. Jadi tadi sudah ditulis ya. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya kan itu. Terus apa tadi tulisnya? Yang paling kuat atau yang benar? Yang benar ayat ini mutasyabihat, yaitu hanya Allah yang mengetahui maknanya kan itu. Kita tidak menafsirkannya. Lanjutnya kan itu. Kita tidak menafsirkannya dan tetap mengimaninya. Jadi gitu. Kita tidak menafsirkannya
dan tetap mengimaninya. Mengimaninya maksudnya apa? Ya seperti itu ayat itu, alif lam mim, kita yakin itu firman Allah kan itu. Seperti itu. Mengimaninya. Sebagaimana yang dicantumkan di Al-Qur'an kan itu. Alif lam mim itu firman Allah gitu. Kemudian apa namanya? Lanjutnya ya kan itu. Lanjutnya bentar kan itu. Sedangkan bagi yang menafsirkannya kan itu. Bagi yang menafsirkannya mereka berbeda pendapat juga kan itu. Mereka berbeda pendapat. Jadi dalam menafsirkan itu sudah berbeda pendapat. Apakah boleh ditafsirkan atau tidak sudah berbeda pendapat. Kemudian yang membolehkan menafsirkan itu mereka pun berbeda pendapat dalam menafsirkannya kan itu. Dalam menafsirkannya. Bagi yang menafsirkan mereka berbeda pendapat juga kan itu. Berbeda pendapat. Tadi kan sudah yang kita bahas yang tidak menafsirkannya dan itu yang paling aman, paling benar kan itu. Kemudian ada yang menafsirkannya, ulama yang menafsirkannya. Mereka berbeda pendapat, tapi saya cuma ambil satu ini karena ini yang paling mendekati kebenaran kan itu. Maksudnya kan itu. Jadi ini saya cantumkan kan itu. Sebenarnya banyak di sini kan itu. Tapi yang saya jelaskan di sini dicatat satu aja kan itu. Kan itu. Jadi apa tadi tulis gimana? Bagi yang menafsirkannya kan itu, mereka berbeda pendapat kan itu. Pendapat yang paling kuat kan itu. Pendapat yang paling kuat kan itu. Pendapat yang paling kuat itu menyindir huruf hijaiyah kan itu. Menyindir huruf hijaiyah. Allah mengajarkan orang Arab dengan huruf tersebut kan itu. Allah memberi pelajaran lah gitu seperti itu. Memberi pelajaran atau mengajarkan orang Arab dengan huruf tersebut kan itu. Atau mengajari, memberi pelajaran kan itu. Dengan huruf tersebut menantang mereka kan itu. Jadi Allah menantang mereka. Orang Arab maksudnya orang yang mengingkari Rasulullah kan itu, orang musyrik kan itu. Menantang mereka dengan Al-Qur'an kan itu. Allah menantang mereka dengan Al-Qur'an yang tersusun dari Terus ya. Allah menantang, jadi Allah memberi pelajaran kepada orang Arab. Menantang mereka kan itu. Dengan Al-Qur'an yang tersusun kan itu. Al-Qur'an tersusun dari huruf kan itu. Al-Qur'an yang tersusun dari huruf yang mereka gunakan berbicara kan itu. Supaya menunjukkan kelemahan mereka kan itu. Supaya menunjukkan kelemahan mereka.
dan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, kan itu. Dan menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, bukan dari ucapan mereka, meski tersusun dari huruf mereka, kan itu. Jadi maksudnya ini Allah memberi pelajaran, menantang mereka, kan itu. Disindir, kan itu. Ini Al-Quran diturunkan dengan huruf, kan itu, yang kalian gunakan untuk bicara, kan itu. Kalian bisa nggak niru seperti ini, kan itu. Dan mereka nggak bisa, kan itu, membuat seperti Al-Quran, dan itu menunjukkan kelemahan mereka. Padahal sudah diberi kemudahan, dibuat dari diturunkan dengan huruf yang digunakan mereka bicara, kan itu. Dah. Itu diantara tafsirnya, kan itu, tentang alif lam mim, kan itu. Kemudian kalau ditanya apakah Rasulullah pernah menjelaskan maknanya, kan itu, nggak ada riwayatnya, kan itu. Mungkin kalau ditambahi Rasulullah tidak pernah menjelaskan maknanya, kan itu. Rasulullah tidak pernah menjelaskan maknanya. Jadi kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, nun, huruf-huruf seperti ini Rasulullah tidak pernah menjelaskan maknanya, kan itu. Hanya ada satu riwayat, jadi ada satu riwayat saja, kan itu. Rasulullah bersabda, kan itu, bahwasanya alif lam mim itu bukan satu huruf, kan itu. Alif lam mim itu bukan satu huruf, kan itu. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan, bagi yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala setiap satu hurufnya, kan itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan alif lam mim itu bukan satu huruf, kan itu. Satu huruf itu alif, kan itu. Lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Hanya sebatas itu saja Rasulullah menyinggung tentang alif lam mim, tapi tidak sampai menjelaskan maknanya, kan itu. Tiga huruf. Sahabat berbeda pendapat, kan itu. Tadi kan Rasulullah tidak pernah menjelaskan maknanya. Sahabat berbeda pendapat, kan itu. Sahabat berbeda pendapat. Tabi'in berbeda pendapat, kan itu. Sahabat berbeda pendapat, tabi'in berbeda pendapat, kan itu. Tabi'in berbeda pendapat. Maksudnya apa sih kayak gini tuh? Kenapa sih saya sering ngaji itu jelaskan, kan itu. Jelaskan Rasulullah, ada sahabat, ada tabi'in, kan itu. Maksudnya apa, kan itu. Jadi kalau hal seperti ini, kan itu, kalau ada yang menafsirkan mengikuti tafsir sahabat atau mengikuti tafsirnya tabi'in, itu enggak kita kafirkan meski salah, kan itu. Paham enggak? Kecuali kalau dia ngikuti pakai akalnya sendiri, kan itu. Nah, itu baru dikafirkan, kan itu. Sesat, kan itu. Nafsirkan pakai akal sendiri. Jadi kan yang benar tidak menafsirkan, kan itu. Kalau seandainya ada yang menafsirkan menggunakan tafsirnya sahabat atau tafsirnya tabi'in, kan itu kita salahkan, kan itu. Tapi tidak kita kafirkan dan tidak kita anggap berdosa, kan itu. Tidak dianggap berdosa. Yang benar dapat pahala 2. Jadi yang tidak menafsirkan itu dapat pahala 2. Kita yakini seperti itu. Yang menafsirkan, kan itu salah tapi tetap dapat pahala 1, kan itu. Ini ketika ada perbedaan seperti itu. Makanya kita sering ngaji, kan itu. Kalau ngaji saya paparkan, kan itu. Ada pendapat 1, ada pendapat kedua. Supaya apa? Kalau kita tahu pendapat yang kedua, itu kita nggak mengkafirkan yang mengambil pendapat yang kedua, kan itu. Jadi boleh berbeda pendapat. Terus gimana? Yang salah gimana? Yang benar gimana? Yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat 1. Kunut juga gitu, masalah kunut. Yang ngambil pendapat yang benar, yang rojih, kan itu, dapat pahala 2. Yang ngambil pendapat yang marjuh, kan itu, dapat pahala 1. Enggak terus kita kafirkan, kan itu. Enggak terus kita bid'ahkan, kan itu. Ya betul, itu emang disebut ada hadisnya itu bid'ah, tapi maksudnya enggak terus bid'ah yang maksudnya mencela, kan itu. Terus kayak berlebih-lebihan, kan itu. Kadang dilebih-lebihkan, kan itu.
Karena muamalah para sahabat tabi'in enggak seperti itu. Yang kuno terus dibid'ah-bid'ahkan itu enggak kan itu. Kan kalau sekarang kan kesannya bid'ah itu kan kafir kan itu. Kayak kesannya itu apa namanya? Celah kan ya, kayak dikeraskan itu, kayak keras kan itu. Bid'ah kalau penggunaan sekarang kan itu. Ahlu bid'ah kan itu. Padahal penggunaan istilah ahlu bid'ah itu maksudnya kalau yang mencela kan itu kafir kan itu. Bid'ah yang parah kan itu. Iya bid'ah lah, semua itu bid'ah jelas kan itu. Bid'ah dan itu enggak ada istilahnya, enggak ada pembahasan asarnya dari para sahabat dan dari tabi'in kan itu. Enggak ada kan itu. Enggak ada itu istilah itu. Nek kunut ada asarnya kan itu. Dari Rasulullah, dari sahabat, dari Rasulullah pun ada kunut itu, kunut subuh. Masalah apalagi banyak kan itu, masalah-masalah perbedaan pendapat. Lah makanya dalam menyikapi perbedaan pendapat itu seperti itu. Yang benar itu dapat pahala 2, yang salah dapat 1. Kenapa 1? Maksudnya itu biar enggak kita kafirkan kan itu. Karena masih muslim dia kan itu. Tapi tetap kita pahami yang ngambil apa namanya? Marjuh itu salah kan itu. Yang ngambil rojih itu yang benar kan itu. Jam berapa? Ya udah jam 5:30. Masya Allah cepet ya. Sedikit ya faedah lain tentang surat ini Al-Baqarah kan itu. Atau insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya kan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.